Malam sunyi dan dingin di Bantara Kaligondang tak jauh dari desa Kobonaru. Hampir bersamaan waktunya ketika Raja Mataram dan rombongan meninggalkan tempat rahasia di sumur api dalam perjalanan menuju kota raja. Hujan turun rintik-rintik. Bulan biru masih menggantung indah di langit Mataram, memancarkan cahaya sejuk. Di satu tikungan kali yang aliran airnya bergelombang deras, terlihat sebuah bangunan candi kecil menghitam di bawah bayang-bayang sebuah pohon besar yang tumbuh miring. Pohon yang telah tumbuh lebih dari 100 tahun, hampir sama dengan usia candi. Konon pohon itu ditanam ketika candi mulai dibangun, karena letaknya yang sangat terpencil dan sulit dicapai. Sejak selesai dibangun, candi itu jarang didatangi orang. Di bagian belakang dan kiri kanan candi terbentang kawasan berbatu-batu tinggi dan terjal, ditutup pula oleh rimba belantara lebat. Satu-satunya jalan untuk mencapai candi adalah melalui Kali Gondang. Tapi karena arus air di tikungan selalu besar dan sangat berbahaya, maka tak ada orang yang berani mempertaruhkan nyawa. Menurut penduduk desa Kebonarum, beberapa kali orang-orang nekat berusaha mendatangi candi dengan menaiki perahu dan getek. Mereka tertarik oleh kabar bahwa di dalam candi terdapat sejumlah harta karun. Namun semua mereka menemui ajal di telan arus. Kabarnya arus air di Kali Gondang mendadak berubah menjadi lebih besar dan ganas jika ada orang berada di sekitar kali dan coba mendekati candi. Namun malam itu ada satu keanehan. Dari luar candi terlihat cahaya tempraman pertanda ada orang di dalamnya. Memang ternyata begitulah kejadiannya. Saat itu di dalam candi berada seorang resi yang sejak 2 malam lalu melakukan tapa di depannya. Di lantai candi terdapat sebuah lubang berbentuk 4 persegi sedalam 1 jengkal. Di dalam lubang terletak 40 keping batu-batu berwarna putih. Dalam tapanya sang resi memancarkan aliran hawa sakti ke dalam lubang. Setelah 2 hari 2 malam berlalu, pada malam ketiga kepingan-kepingan batu putih pancarkan cahaya merah. Semakin lama cahaya itu semakin terang. Candi yang tadinya gelap gulita kini menjadi benderang. Bersamaan dengan itu, di dalam candi menebar bau harum dan hawa sejuk. Tepat di pertengahan malam, ketika 40 kepingan batu memancarkan cahaya yang sangat terang, tiba-tiba dari arah pintu depan candi berkelebat satu bayangan putih, lalu terdengar satu suara lembut berucap, "Resi Kalijagat Ampusena, kekuatan tapamu mampu menyalakan 40 keping batu putih. Tapamu diterima, berhentilah bersemedi dan dengar baik-baik apa yang aku katakan." Resi bernama Kalijagat Ampusena mengusap wajah yang ditumbuhi kumis dan janggut putih. Perlahan-lahan buka sepasang mata. Hal pertama yang dilihatnya setelah mendengar suara tadi adalah cahaya putih di pintu candi. Serta-merta orang tua berusia hampir 100 tahun ini tundukkan tubuh, kepala menyentuh lantai candi. Mulut mulai berucap, "Roh putih, pelindung langit dan bumi. Saya yang rendah sangat berterima kasih. Roh putih telah berkenan datang. Saya tahu ketentraman telah datang di bumi Mataram. Namun rasa aman masih belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu saya mohon petunjuk lebih lanjut dari roh putih." Resi Kalijagat Ampusena, ucapanmu menyatakan betapa hati sanubarimu menunjukkan bakti yang sangat tinggi terhadap kerajaan. Tapi ketahuilah, urusan kerajaan sudah ada yang menangani. Mataram masih memiliki seorang raja. Kerajaan masih mempunyai banyak pejabat dan orang sakti berkepandaian tinggi yang telah dan akan tetap berbakti untuk bumi Mataram. Biar semua mereka itu yang mengatur sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Bagi dirimu, ada satu tugas yang sebenarnya sudah tersirat di alam gaib sejak 20 purnama yang lalu. Dalam kejutnya, mendengar ucapan roh putih, Resi Kalijagat Ampusena kembali menundukkan tubuh dan kepala. "Roh putih, saya mohon diberi petunjuk atas tugas apa yang menjadi kewajiban saya." Baru saja sang resi keluarkan ucapan, tiba-tiba di lantai di hadapannya muncul sepasang kasut berwarna putih. "Resi Kalijagat, yang pada cahaya putih lenyap dari pandangan matamu, maka berdirilah. Kenakan kasut putih. Kasut putih akan membawamu ke satu tujuan. Di tempat itu kau akan menemukan 100 butir mutiara putih di dalam sebuah mangkok perak. Segera lakukan semedi sebelum fajar menyingsing dengan kehendak yang maha kuasa. 100 mutiara akan meleleh lalu berubah menjadi sebuah guci yang sangat indah tembus pandang, lengkap dengan tutup yang bermantel di bibir guci. Benda apa yang dimasuk ke dalamnya akan terlindung dan dapat dilihat dengan mata telanjang seolah guci itu terbuat dari kaca. Sungguh besar sang kuasa yang jagat naha." Resi Kalijagat mengucapkan pujian. "Roh putih, apa yang selanjutnya harus kulakukan?" "Ambil guci itu. Masukkan air embun yang bisa kau dapat dari tetesan yang ada dari dedaunan. Sebelum fajar menyingsing, air embun itu sudah harus mencapai 2/3 ketinggian guci. Jika hal itu sudah kau lakukan, kau akan menerima petunjuk lebih lanjut. Dan kasut putih akan membawamu ke tempat tujuan sesuai kehendak yang maha kuasa. Satu hal penting, kau harus menjaga guci itu baik-baik. Kau harus menganggap guci itu pertaruhannya sama dengan nyawamu. Karena kelak guci itu akan menjadi rahim kedua dari salah satu jabang bayi." "Rahim kedua dari salah satu jabang bayi." Resi Kalijagat Ampusena mengulang ucapan makhluk gaib berupa cahaya putih di ambang pintu candi yang dipanggil sebagai roh putih.
Resi Kalijagat, ucapan sudah kau dengar, petunjuk sudah kau dapat. Sekarang laksanakan tugasmu. Resi Kalijagat Ampusena kembali rundukkan tubuh dan kepala. Roh Putih, saya siap melaksanakan tugas. Semoga Yang Maha Kuasa memberi dan melindungi pertolongan padamu. Terima kasih Roh Putih. Resi yang berusia 100 tahun itu luruskan tubuh. Ketika memandang ke arah pintu candi, cahaya putih yang tadi ada di tempat itu ternyata sudah lenyap. Si orang tua mengusap wajah beberapa kali. Hatinya tiba-tiba saja membatin. Apakah barusan aku bukannya bermimpi? Mata sang resi kemudian menatap sepasang kasut putih dalam candi. Tidak, aku tidak sedang bermimpi, ucap hatinya meyakinkan diri. Resi Kalijagat cepat berdiri. Kasut putih dikenakan pada kedua kaki. Saat itu juga dia merasa tubuhnya seringan kapas. Belum sempat dia melangkah, sepasang kasut putih telah menggerakkan kedua kakinya. Kasut putih sahabatku, bawa aku ke tempat beradanya 100 mutiara putih. Resi Kalijagat juga berkata. Saat itu juga orang tua merasa tubuhnya terangkat ke udara. Lalu ketika dia membuat gerakan melangkah, ternyata dirinya melayang. Sekejapan saja dia sudah keluar dari dalam candi dan melayang di udara yang malam yang dingin. Menatap ke langit, dia melihat bulan biru memancarkan cahaya bening dan sejuk. Hujan gerimis telah berhenti. Bulan biru di langit Mataram. Aku bisa berjalan melayang seolah terbang. 100 mutiara putih, jaban bayi dalam guci. Kebesaran Yang Maha Kuasa sungguh tidak terjangkau oleh akal semua insan. Resi Kalijagat Ampusena berucap dalam hati. Rombongan yang menjemput Raja Mataram di kawasan rahasia Sumur Api memasuki kota raja setelah lewat tengah malam. Di langit, bulan purnama 14 hari berwarna biru memancarkan cahaya lembut dan sejuk. Di depan sekali kelihatan kereta putih yang ditumpangi Raja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala bersama permaisuri dan putra-putrinya yang masih kecil-kecil. Seperti yang telah diceritakan dalam episode sebelumnya Bulan Biru di Mataram, kereta putih yang dihiasi oleh anak buah Raja Jin Kutan Roban, satu makhluk berjubah putih berwajah licin. Di sebelahnya duduk Ratu Randang tampak agak terkantuk-kantuk. Perjalanan jauh yang cukup melelahkan serta bayangan rasa takut akan adanya serangan mendadak akhirnya sampai juga ke tujuan dengan selamat. Ketika rombongan memasuki pintu gerbang halaman istana, mendadak satu ledakan dahsyat menggelegar di halaman istana. Cahaya angker membersih ke udara dan membentuk 5 laris sinar merah yang kedua tepinya ada alur berwarna hitam. 5 sinar bersibak menebar, satu melesat ke arah atap istana, 2 lainnya menyambut ke arah 2 makhluk tembok halaman, 2 lagi menghambur ke arah pohon beringin besar di halaman istana. Semua kuda penarik kereta dan gerobak beringkik keras. Agaknya mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mata manusia biasa. 5 sinar bertepi hitam kemudian lenyap. Keadaan serta-merta mencekam kesunyian sewaktu ledakan menggelegar. Ratu Randang segera melompat turun dari atas kereta. Kakek sakti Kumara Gandamayana yang berada di bagian belakang rombongan cepat melesat ke pintu gerbang, terus memasuki halaman istana. Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi berjaga-jaga di kiri kanan kereta putih, mencegah Raja Mataram agak tidak keluar dan turun dari kereta. Apa yang terjadi? Bertanya. Raja bertanya sambil keluarkan kepala dari jendela kereta. Belum jelas Yang Mulia, jawab Kunti Ambiri. Tadi ada 5 cahaya merah bertepi hitam menyusul suara ledakan, lalu lenyap. Kakek Kumara Gandamayana sedang melakukan penyelidikan. Pasti ini pekerjaan Sinuhun Merah penghisap arwah. Heran, sudah menemui ajal, masih saja mampu gentayangan, ucap Raja sambil memeluk seorang putrinya yang ketakutan. Yang Mulia, saya melihat ada keganjilan, berkata Ratu Randang. Kalau ini memang serangan datang dari Sinuhun Merah, mengapa hanya ada 5 sinar cahaya merah? Biasanya makhluk jahat itu selalu menggempur dengan 8 serangan cahaya sekaligus. Raja tidak bisa menjawab, justru Sakuntala Dewi yang menyahuti. Mungkin ada sesuatu yang terjadi sebagai sebab akibat kematian makhluk alam roh Sinuhun Merah itu, bisa jadi begitu, kata Raja pula. Lalu dia bertanya, apakah kesatria panggilan sudah ada di sini? Belum sempat Kunti Ambiri menjawab, tiba-tiba orang abdi dalam berteriak, ada orang bertarung di atas punggungan istana. Semua orang segera palingkan kepalanya, arahkan pandangan ke atas atap istana. Raja Mataram kembali ulurkan kepala dari jendela kereta putih untuk menyaksikan apa yang terjadi. Di atas istana, satu makhluk aneh yang di tubuhnya dikobarin api tampak tengah menggempur seorang pemuda berambut panjang yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sable. Itu kesatria panggilan, teriak Raja Mataram. Dia dalam keadaan terdesak, lekas bantu. Kumara Gandamayana yang telah kembali ke pintu gerbang memberitahu Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi untuk menjaga Raja Mataram dan keluarganya masih berada dalam kereta serta kedua kereta yang lain di sebelah belakang. Kalian tetap di sini, aku akan membantu kesatria panggilan, kata si kakek. Pada saat itu dari atap terdengar suara orang berteriak, Kunti, cepat keluarkan raja dan keluarga dari kereta putih. Keluarkan semua orang dari kereta dan gerobak, cari perlindungan.
Yang berteriak adalah Pendekar 212 Wiro Sableng yang saat itu memang agak terdesak oleh serangan makhluk berapi. Beberapa kali dia melompat dan menjungkir balik di udara untuk mengeluarkan serangan ganas. Hawa panas kobaran api yang keluar dari tubuh dan setiap serangan sungguh luar biasa, membuat Wiro sulit mendekat dan terpaksa menghindari bentrokan langsung dua lengan. Kumar Gandabayana yang hendak melesat ke atas atap mendengar teriakan Wiro jadi saling pandang dengan 3 perempuan di depannya. "Pasti ada sesuatu," ucap Kunti Ambiri. Lalu gadis cantik alam roh yang dulu dikenal dengan sebutan Dewi Ular ini mendobrak pintu kereta putih. Raja dan permaisuri dan putra-putrinya segera dikeluarkan. Di belakang kereta putih Sakuntala Dewi mengeluarkan keluarga keraja lainnya dari dalam 2 kereta. Lebih dari belakang puluhan orang bertamburan melompat keluar dari kereta dan gerobak. Baru saja raja dan permaisuri serta putra-putrinya keluar dari kereta dan berlindung di balik tembok kuku pintu gerbang sebelah luar, tiba-tiba dari arah pohon beringin besar di depan kanan istana melesat satu cahaya merah bertepi hitam menyambar ke arah kereta putih yang tadi ditumpangi Raja Mataram dan kini berada dalam keadaan kosong. "Awas, serangan cahaya merah!" teriak Ratu Randang. Melihat cahaya merah serangan si nenek mengira yang menyerang adalah si Nuhun merah penghisap arwah atau kaki tangannya. Maka tidak ditunggu lebih lama, Ratu Randang segera keluarkan ilmu penangkal. Dengan cepat dia tusukkan 8 jari tangan pada sebatang pohon di sampingnya. Tras! 8 jari tangan kiri kanan menancap di batang pohon, namun tidak seperti apa yang sudah-sudah. Ilmu penangkal ternyata tidak mempengaruhi serangan cahaya merah bertepi hitam, apalagi mampu menghancurkan atau berbalik menyerang makhluk yang melepaskan. Walah, Ratu Randang tersikap kaget. Berarti ilmu itu bukan bersumber pada kesaktian Sinuhun merah itu. Atau mungkin ada kekuatan baru dalam Sinuhun keparat itu. Aku melihat bagian tepinya berwarna hitam. Celaka, apa yang harus aku lakukan? Blar! Ledakan dahsyat menggelegar ketika cahaya merah bertepi hitam menghantam hancur kereta putih dan kuda penariknya. Baik kepingan kereta maupun cabikan tubuh kuda bermentalan di berbagai penjuru. Jatuh di dalam tanah dalam keadaan gosong hitam berkobar api. Luar biasa mengerikan. "Ratu, Kunti, Dewi Kaki Tunggal. Ada 2 makhluk jahat berwujud manusia di api di pohon beringin, juga pada 2 sudut tembok istana." Dari atas wuwungan istana, Wiro berteriak memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika ledakan menggelegar di halaman belakang istana, disusul melesatnya 8 cahaya merah bertepi hitam. Wiro yang berada di bagian depan istana segera menyuruh 13 perempuan muda yang ada bersamanya mencari perlindungan di kandang kuda. Karena kalau masih berada di dalam istana, bukan mustahil bangunan itu akan menjadi bulan-bulanan serangan. Wiro melihat bagaimana cahaya merah menyebar masing-masing 1 ke atas atap, 2 ke arah pohon beringin besar, dan 2 lagi melesat ke atas 2 sudut tembok tinggi yang mengelilingi halaman istana. 5 cahaya merah. Tidak ada alur kuning, tapi justru ada warna hitam di tepi keduanya. Wiro berkata sambil terus memperhatikan. Kemudian dilihatnya tiba-tiba 5 cahaya lenyap. 5 cahaya tidak melakukan serangan. Ini aneh. Pasti akan terjadi sesuatu tidak terduga, pikir Wiro. Maka dia segera terapkan ilmu menembus pandang. Ketika sepasang mata diarahkan ke atap istana, kagetlah sang pendekar. Di atas istana, dia melihat satu sosok merah dikobari api. Wiro memperhatikan di jurusan 2 sudut tembok halaman istana, lalu ke arah pohon beringin besar di halaman istana. Di pohon itu dia kembali melihat 2 sosok berkobar api. Mereka membuat gerakan-gerakan mencurigakan, menatap ke arah pintu gerbang. Makhluk di atas tiba-tiba membuat gerakan tangan kanan siap hendak melepaskan pukulan sakti jarak jauh. Yang menjadi sasaran ternyata pintu gerbang istana di mana rombongan Raja Mataram yang baru sampai. "Raja dalam bahaya," pikir Pendekar 212. Tidak menunggu lebih lama, Wiro segera melesat ke atas atap istana. Selagi masih melayang di udara, dia sudah lepaskan pukulan tangan dewa menghantam ke arah. Dalam melancarkan serangan, dia harus berlaku hati-hati agar tidak melesat dan menghancurkan atap istana. Ketika gelombang angin dahsyat datang menghantam, makhluk yang dikobari api segera melesat ke udara. Gerakan luar biasa cepat dan begitu pukulan sakti Wiro lewat di bawah 2 kaki. Makhluk ini segera melesat menyerbu. Agaknya dia segera melakukan pertarungan langsung dengan tangan kosong. Wiro yang cerdik segera maklum kalau kekuatan lawan terletak pada kedua tangan yang diselubungi api. Maka dia tidak melayani untuk adu pukul atau bentrokan tangan. 2 tangan dipentang ke depan, mata menatap tak berkedip. Dari 2 tangan mengepul keluar asap putih menebar hawa dingin luar biasa. Begitu hawa dingin menyentuh sosok api, tss, tss, terdengar ucapan letupan keras. Makhluk angin tampak sempoyongan. "Pukulan angin es," ucap Kunti Ambiri. Melihat apa yang terjadi dan mengetahui ilmu apa yang dikeluarkan Pendekar 212 untuk menyerang lawan, makhluk serselubung api kobaran api mengeluarkan suara seperti raungan serigala di gurun malam buta. Kobaran api yang menyelimuti makhluk aneh di atas atap istana langsung padam. Sosoknya kini terlihat berupa. Makhluk ini tampak menggigil hebat akibat hantaman hawa dingin luar biasa. Lahan menggembung, geraham bergemertakan. Dia berusaha untuk menggerakkan tangan dan kaki tapi tidak mampu. Sekujur aurat dan anggota badan membeku. Rambut dan sepasang alisnya berjingkrak kaku. Wujud yang serba merah dengan cepat diselubungi cahaya putih membeku. Sepasang mata walau membelak besar namun tak dapat melihat karena tertutup cairan putih luar biasa dingin. Sekujur tubuh kepulkan uap aneh. Selagi tubuh itu terhuyung-huyung, Wiro kirim tendangan kilat ke arah dada. Tendangan itu bukan tendangan biasa karena
karena dilakukan dengan memakai jurus kilat menyambar puncak gunung dan dialiri ajian kesaktian harimau dewa. Tak ampun makhluk api itu mencelat mentar dari atas atap, jatuh ke tanah. Hebatnya ketika jatuh ke tanah, dia masih bisa berdiri dan dua kaki masih menggembor mengarah. Namun hanya sebentar, begitu darah menyembul dari mulut, makhluk ini langsung roboh tergelimpang di tanah. Dengan mata menceret dan tak berkutik lagi. Ketika lapisan putih leleh dari sekujur tubuh, maka kelihatanlah sosok dan tampang asli sang makhluk. Ternyata makhluk ini adalah seorang laki-laki muda berkulit hitam, muka bulat, hidung besar dan pesek. Kumara Gandamayana yang melompat memeriksa keadaan orang itu mengusap dagu. Dalam hati orang tua ini berkata, ada yang menyusupkan ilmu jahat pada orang tak berdosa ini, lalu mengendalikan dari jauh. Dia mungkin orang desa yang tidak tahu apa-apa. Si kakek memandang berkeliling lalu cepat kembali ke dekat pintu gerbang dari mana raja dan yang lain-lainnya berada. Selagi Wiro menendang mental lawan di atas atap, pada dua sudut tembok yang mengelilingi halaman istana dan dua pohon beringin besar, di mana tadi lenyapnya 4 dari 5 cahaya merah bertepi hitam, tiba-tiba kelihatan mendekap masing-masing satu makhluk yang tubuhnya dikobari api. Didahului lolongan keras, dua makhluk menyerbu ke arah pintu gerbang halaman istana, berkiblat ke balik tembok tinggi di mana Raja Mataram berada. Dua makhluk lainnya turun ke bawah pohon beringin, berbicara berbisik-bisik. Seorang berkata, jahanam di atas atap. Dia memiliki ilmu pelumpuh yang bisa mengeluarkan selubung cairan sekeras salju membeku. Untung kita dibekali minyak cengkeh penangkal bala. Lekas lumuri sekujur tubuh, mulai dari rambut sampai ke kaki. Saat itulah kawan mereka yang bertarung di atas atap istana dihantam roboh oleh tendangan Wiro hingga mental dan jatuh ke halaman istana. Melihat hal ini, dua makhluk berselubung koramar api di bawah pohon beringin cepat keluarkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu. Penutup tabung dibuka, isinya diguyur ke atas kepala. Benda cari yang bernama minyak cengkeh penangkal bala segera dilumuri di atas kepala, wajah dan sekujur tubuh sampai ke kaki. Anehnya, walau dilumuri cairan, kobaran api di tubuh mereka masih terus menyala. Didahului dengan suara menggembor keras, dua makhluk api kemudian melesat ke atas hubungan istana. Tapi ketika Wiro hendak melompat turun guna melindungi raja dan keluarganya dari serangan dua makhluk api, raja saat itu dikawal ketat oleh Kumara Gandamayana, Ratu Randang, Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi. Sementara itu, 12 orang berjubah putih bermuka licin anak buah Raja Jin Hutan Roban yang sebelumnya diperintahkan oleh pimpinan mereka untuk menjemput dan membawa rombongan raja ke kota raja berkumpul di salah satu sudut halaman istana. Salah seorang dari mereka berkata, kita hanya dapat perintah menjemput rombongan Raja Mataram dan membawanya ke sini. Tugas sebenarnya sudah selesai dan kita boleh pergi. Tapi saat ini raja berada dalam keadaan bahaya, sementara kita tidak dapat perintah untuk melakukan hal lain selain menjemput. Apa yang harus kita lakukan? Walau tidak ada perintah dari pimpinan, sebaiknya kita membantu mengusir 4 makhluk api itu. Seorang jin menyahuti, kalau begitu, kita harus bertindak lebih cepat. Jin muka licin yang bertubuhan paling tinggi mengambil keputusan. 6 buah anak Raja Jin Hutan Roban melesat ke atas istana, sementara 6 lainnya ke arah 2 makhluk api yang berkelebat ke jurusan pintu gerbang untuk menyerang Ratu Randang, raja dan keluarganya. 2 makhluk api, kembali ke wujud kalian semula. Susul teman kalian yang sudah jadi bangkai. 2 jin buka licin berteriak lalu bersama dengan 4 temannya dorongkan 2 tangannya sekaligus ke arah 2 makhluk api yang berada di depan mereka. 6 cahaya putih menderu, menebar bau kemenyan. 2 makhluk api keluarkan suara meraung keras, balikan badan lalu membalas serangan lawan dengan pukulan tangan kanan yang menebar cahaya merah menyala api hitam. Blar 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 blar. 2 cahaya merah bertepi hitam saling bentrokan di udara dengan cahaya putih. Saking hebatnya bentrokan itu, tiang pintu gerbang sebelah kiri roboh. Bagian tembok halaman runtuh. 2 kereta hancur berantakan dan 2 kuda penariknya bergelimpang meringgi keras. 6 makhluk berjubah putih berseru kaget ketika dapatkan diri mereka tergonta-gantai. Sepasang kaki seperti mau leleh, dan yang membuat mereka berteriak kaget karena tiba-tiba sekujur jubah mereka sudah dikobari api. Bagian di mana seharusnya mulut berada dari jin muka licin menggempung ke depan, lalu terdengar suara meniup berulang kali. Kobaran api yang membakar jubah serta merta padam. Jubah yang tadi putih kini tampak hangus dan robek di beberapa bagian. Baru selamat dari serangan di depan sana, 6 jin muka putih licin melihat 2 makhluk api kembali hendak melancarkan serangan. Kali ini tidak tanggung-tanggung, karena mereka pergunakan 2 tangan sekaligus. Benar saja, sekejapan kemudian 4 jalur cahaya merah bertepi hitam berkiblat luar biasa ganas. Kita berasal dari api neraka, mengapa pada takut pada api dunia? Hohohohoho. Salah seorang jin berjubah dan berwajah putih berseru. Lalu dia kembali berteriak, jin langit meratap, jin bumi menangis. Itu adalah salah satu ilmu yang dimiliki anak buah Raja Jin Jubah
Hutan Roban. Walau hebat, namun tingkatannya belum mencapai kesempurnaan. 3 sosok jin melesat ke udara sambil keluarkan suara seperti orang meratap. 3 jin lagi jatuhkan diri ke tanah seolah-olah hendak membaskan tubuh. Dari mulut mereka keluarkan suara layaknya orang menangis. Yang di atas dorongkan telapak tangan ke bawah. Yang 3 di bawah mendorong ke atas. 2 makhluk api tersentak kaget ketika mendapat sontak merasa seperti ada satu tembok besar menekan kepala mereka ke bawah. Sementara di bawah bumi menggeser dan bergerak ke arah atas. Sosok dikobari api mereka melaksanakan digenceti serangan 4 cahaya merah yang mereka lancarkan bergoyang tak karuan lalu tiba-tiba amblas. 2 makhluk api meraung keras. Mereka seolah-olah mengalami kesakitan hebat. Pada saat hal ini adalah tipuan belaka. Mereka berhasil menghancurkan serangan 3 makhluk api. 6 jin menjadi lengah dan kegembiraan mereka tiba-tiba tak terduga. 2 makhluk api berlompat dan mengambang melintang di udara. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari gencetan dari atas dan tekanan dari bawah. Dibanding dengan mereka tetap berdiri, tubuh kembali menjulur panjang seperti semula. Keduanya sentakkan kaki kiri dan kanan. 4 lari sinar yang sebelumnya berada di 2 sisi cahaya merah tiba-tiba muncul kembali dan bergerak dengan kecepatan kilat. 8 lari tali hitam bukan hanya melibat 6 jin muka licin hingga tak mampu bergerak, tapi sekaligus merupakan benda tajam yang memotong putus tubuh mereka hingga terkuntung di 8 bagian. Semua orang menyaksikan kejadian luar biasa mengerikan itu dengan tengkuk dingin dan jantung serasa copot. Permaisuri dan beberapa perempuan menjerit dan menutup muka. 6 jin muka licin keluarkan suara menggerung. Walau tubuh mereka terkuntung-kuntung, tapi tidak ada darah yang mengucur. Tak ada isi perut yang berbuntalan. Kuntungan tubuh berubah menjadi asap merah lalu lenyap tak berbekas. 6 jin muka licin yang masih hidup berteriak marah, tapi mereka tak berani berbuat apa-apa. 2 makhluk api tertawa bergerak-gerak. Tiba-tiba mereka membalikkan tubuh ke arah tembok istana di sisi kiri pintu gerbang yang roboh. 2 pasang mata merah mendelik besar menatap ke arah tempat Raja Mataram berada. Rakai kayu wangi sendiri sudah bersiap diri dengan keris widuri bulan di tangan kanan. Sementara Kumara Gandamayana, Kunti Ambiri, Satu Randang, dan Sakuntala Dewi yang sejak tadi berjaga-jaga berjejer berkeliling siap melindungi raja dan keluarganya. Tiba-tiba 2 makhluk api memekik keras. 2 lutut ditekuk, 4 serangan dipukulkan ke depan secara berbarengan. Ketika melihat raja dalam bahaya, Pendekar 212 segera melompat dari atas atap istana segera melepas pukulan angin es ke arah 2 makhluk api yang menyerang. Namun jarak terlalu jauh. Selain itu, di saat bersamaan 2 makhluk api lainnya telah melesat ke udara langsung menyerang dirinya. Fuss! 2 lidah api berkiblat. 2 makhluk api runcingkan mulut meniup. 2 semburan api menderu menyusul 2 lidah api sebelumnya. Kalau 2 lidah api pertama melesat ke arah atas kepala Wiro, maka 2 samburan api menyambar ke bagian kaki. Kurang ajar, 2 bangsat itu tidak memberi kesempatan. Mereka membuat serangan mengunci. Hingga aku tak bisa melompat ke atas atau terjun ke bawah. Mereka benar-benar inginkan nyawaku. Mereka tidak tahu. Dalam kecerdikan dan akal, Wiro menjejakkan 2 kaki. Tubuh naik ke atas lalu mengambang sama datar dengan bagian tertinggi atas istana. Begitu lidah api lewat di atas dan di bawah tubuhnya, secepat kilat tangan kanan menggebrak dengan pukulan angin es ke arah 3 makhluk api. Kepulan asap putih menebar, hawa dingin luar biasa menderu. Dalam jarak yang begitu dekat dengan tangan tengah melesat ke udara, 2 makhluk api tidak mampu mengelak menangkis. Hawa dingin menyambar dan menggulung tubuh makhluk api. Keduanya tampak sempoyongan seperti mau terjungkal dari atas atap. Namun dengan cepat mereka mampu mengimbangi diri. Yang membuat Wiro terkejut, pukulan angin es kali ini tidak membuat api yang menyelubungi tubuh lawan menjadi padam. Apalagi yang melumpuhkan mereka dengan sebulan cari putih dingin menyerupai salju. Padahal sebelumnya 1 makhluk api telah dibuat tak berdaya dengan pukulan yang sama. Ini bukan lain karena kesaktian cairan pelindung berupa minyak cengkeh penangkal bala. 2 makhluk api tertawa bergelak seolah mengejek. Lalu berbarengan mereka berteriak, nyawamu, kami minta nyawa pengganti nyawa sahabat kami yang kau bunuh. 2 makhluk api lalu memutar tangan masing-masing dalam gerakan aneh. 4 lidah api yang tadi gagal menghantam sasaran kini dibetot. Tiba-tiba berbalik berubah membuntal laksana ombak melabrak ke arah Pendekar 212. Gila, rutuk Pendekar 212. 2 setan alas, kalian susul saja teman keparat kalian itu, teriak Wiro. Tenaga dalam dikerahkan penuh. Tangan kiri bergerak melepas pukulan benteng topan melanda samudra yang merupakan serangan sekaligus membentengi diri. Lalu dalam waktu bersamaan dengan tangan kanan menghantam pukulan dewa topan menggusur gunung. Dentuman dahsyat menggelegar di udara. 4 lidah api tercabit mental ke udara. Terdengar teriakan garang penasaran. Memandang ke arah depan, Wiro tidak melihat lagi 2 makhluk itu. Mendadak dia merasa ada sambaran angin disertai suara mendesir. Wiro mendongak ke atas. Astaga! 4 benda aneh berbentuk tali hitam melesat ke arah Wiro dan gerakan luar biasa cepat. 4 tali itu memiliki kekuatan laksana kawat baja. Ini berasal dari 2 cahaya merah pukulan 3 makhluk api. Walau 2 cahaya merah berhasil dibuat musnah tercabik-cabik, namun 4 alur hitam yang ngapitnya tidak mampu dihancurkan. Tali hitam inilah yang tadi membuat babat buntung tubuh 6 jin muka licin. Wiro menyaksikan sendiri kejadian mengerikan itu dan kini agaknya dia akan mengalami nasib yang sama.
4 tali hitam dengan cepat melibat sosok Wiro mulai dari leher, tubuh sampai betis. Dua makhluk api saling memberi isyarat, siap untuk menyentakkan 4 tali maut yang bisa memiliki kekuatan laksana seutas baja serta ketajamannya seperti pedang tipis bermata dua. Gusti Allah, kalau memang belum saatnya mati, maka selamatkan diri saya. Kalau memang ajal sudah di depan mata, saya sudah pasrah datang menghadapmu. Wiro berseru lalu menyambung ucapannya dengan rapalan aji kesaktian ilmu belut menyusup tanah. Bersamaan dengan itu, karena dua tangannya sudah dilibat 4 tali dan tidak mungkin pergunakan untuk melepaskan pukulan dengan cepat, Wiro alirkan sebagian tenaga dalam dan hawa sakti ke kepala sambil sepasang mata dipentang. Aji kesaktian belut menyusut tanah membuat sekujur tubuh Wiro mulai dari kepala sampai ujung kaki menjadi selicin belut berselubuk minyak. Sosok Wiro meluncur ke bawah, lolos dari lipatan 4 tali hitam. Bersamaan dengan itu, dari sepasang matanya mencuat keluar 2 larik cahaya hijau yang saling bersilangan. Laksana sebuah gunting raksasa, 2 cahaya itu membabat ke arah 3 makhluk api. Ilmu sepasang pedang dewa. Tras. Raungan seperti lolongan anjing menggelegar di setiap atap bangunan istana. 2 sosok makhluk api terkuntung jatuh menggelinding di atas atap, lalu jatuh menggerebuk di halaman samping. Apa yang mengobati tubuh mereka lenyap. 2 sosok yang terkuntung mengerikan itu berubah wujud asli dan terselubung warna hijau pekat dari wajah kedua orang itu. Walau sudah berubah hijau, namun masih bisa disaksikan kalau mereka adalah anak-anak muda yang berusia belasan tahun. Sungguh sangat mengenaskan. Ketika lolos dari libatan 4 tali maut, sosok Wiro yang diselimuti aji kesaktian belut menyusup ke tanah, meluncur deras ke bawah dan mau tak mau menghantam atap bangunan istana tanpa bisa dicekap. Atap jebol. Tubuh pendekar 212 terperosok masuk ke dalam istana, jatuh setengah berlutut di lantai batu pualam. Gusti Allah, terima kasih, kau masih memiliki umur panjang pada saya. Baru saja pendekar 212 keluarkan ucapan puji syukur seperti itu, tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar suara desahan napas. Sebuah benda meluncur dan berhenti di depannya. Benda itu ternyata sebuah bintang kecil bersudut 5 berwarna merah pekat terbuat dari perunggu. Wiro palingkan kepala ke arah sudut ruangan dari mana tadi datangnya benda berbentuk bintang. Dari sudut sana, dia melihat satu sosok samar mengenakan jubah berwarna hijau. Di atas kepalanya ada sebuah benda memancarkan cahaya kuning yang tidak jelas apakah topi, belangkon, atau mahkota. Wiro cepat berdiri dan membentak sambil tangan siap melepas pukulan jari jauh. Siapa? Wiro membentang, mata menatap tak berkedip, otak berpikir, coba mengenali siapa adanya makhluk di sudut ruangan. Suara jawaban yang didengar Wiro hanya berupa suara mengyang di kedua telinganya. Cepat ambil bintang merah bersudut 5, simpan baik-baik, jangan bunuh makhluk api ke-5. Jika raja sudah terselamatkan, tancapkan bintang merah itu ke dalam batok kepala makhluk api ke-5. Wiro memandang seputar ruangan lalu kembali menatap ke arah sosok samar hijau. Aku tak mengerti apa maksudmu. Kau siapa? Kau punya niat jahat atau niat baik? Kali ini tidak ada suara jawaban. Sosok samar hijau di sudut ruangan berputar laksana gasing lalu sosok itu lenyap amblas ke dalam rantai ruangan yang terbuat dari batu puala. Wiro ambil benda berbentuk bintang merah lalu melangkah cepat ke sudut ruangan di mana tadi makhluk hijau berada. Di lantai ruangan dia melihat ada sebuah terowongan dalam, terowongan arwah. Ucap pendekar 212. Apakah makhluk tadi bukannya penguasa atas langit? Bagaimana dia tahu-tahu bisa berada di sini? Wiro tidak dapat berpikir dan menduga-duga lebih lama. Di luar sana terdengar suara teriakan-teriakan rigu dan ringkihan kuda berulang kali. Benda berbentuk bintang sudut dimasukkan ke dalam balik pakaian. Tidak sengaja benda itu disisipkan di bagian yang sama di mana sebelumnya Wiro menyimpan 8 bunga matahari kecil. Ih, jangan satukan kami dengan makhluk najis bau amis ini. Tiba-tiba terdengar jeritan halus. Ampun, aku mau muntah. Wiro terperangah. 8 bunga matahari tadi kecil. 8 pocong menarik. Wiro cepat keluarkan benda berbentuk bintang itu lalu pindahkan dan dimasukkan ke sebuah celah di sabuk kulit yang berlilit di pinggang. Tidak menunggu lebih lama, dia kemudian bergerak keluar dan dari dalam ruangan. Begitu keluar dari dalam istana, Wiro melihat pintu gerbang istana runtuh melesat 4 larik sinar merah hitam dan bertepi. Berarti 2 makhluk api sudah melancarkan serangan. Walau dia melihat ada Kumara Gandamayana, Ratu Randang, Kunti Ambiri, dan Dewi Kaki Tunggal Sakuntala Dewi, namun apakah mereka sanggup menghadapi serangan lawan dan sekaligus mampu melindungi raja? Cerdiknya, 2 makhluk api membagi serangan sedemikian rupa hingga benar-benar membuat terkejut Wiro dan teman-teman mereka yang melindungi raja serta keluarganya. 4 sambaran lidah api menderu ke arah Kumara Gandamayana, Ratu Randang, dan Kunti Ambiri, dan Sakuntala Dewi. Selagi ketiga orang ini berusaha menghindar sambil balas menghantam dengan pukulan sakti, 8 larik tali hitam yang berasal dari 2 tepi pada 4 sinar merah didahului suara menggelegar menderu ke arah Raja Mataram dan keluarganya. Raja Rakai Kaiwangi Diah Lokapala cepat membatatkan keris widuri bulan di tangan kanan. Selarik sinar putih berbentuk kipas raksasa membabat di udara. Trang!
Keris sakti terlepas dari genggaman raja, terpental jatuh ke tanah, berubah menjadi besi melengkung hitam gosong. 2 tali hitam musnah, namun sisanya yang 6 terus menggebuk ke arah raja dan keluarganya yang saat itu terkapar dan bergeletakan di tanah. Raja Mataram berteriak keras ketika melihat 4 tali menyerang tadi ke arahnya, sementara 2 lagi bergulung ganas menuju permaisuri dan putra-putrinya. 2 orang abdi dalam yang hanya memiliki ilmu silat luar berusaha melindungi raja dan keluarganya dengan cara nekat menghampurkan diri menyongsong serangan tali-tali hitam. Tras! Tubuh kedua abdi dalam itu bertebaran di tanah dalam bentuk kutungan-kutungan mengerikan dan berwarna hitam gosong. Di saat yang begitu genting, raja berupaya melindungi diri dan keluarganya dengan pukulan sakti. Payung dewa mengguncang badai. Cahaya ungu seperti payung berkembang muncul di udara. 2 lagi serangan tadi hitam dapat dimusnahkan. Namun tidak terduga salah seorang makhluk api melesat melewati reruntuhan tembok dan kirimkan 1 tendangan ke tangan raja yang tengah melancarkan pukulan sakti. Raja Mataram mengeluh tinggi. Tubuh kembali terbanting di tanah. Lengan kanan patah dihantam tendangan. Dalam keadaan seperti itu, 2 tali hitam masih terus menderu ke arahnya. "Celaka! Selamatkan raja!" teriak Ratu Randang sementara dia dan yang lain berusaha menahan hantaman 4 lidah api dengan serangan balasan. Kumara Gandabayana lemparkan sorban ke labunya, berusaha menahan 4 serangan tali hitam, namun sorban musnah tercabik-cabik, lalu musnah menjadi debu. Dari arah istana, Wiro berniat melepas pukulan sinar matahari dari 2 makhluk api, namun dia merasa bimbang karena keberadaan makhluk api itu dekat sekali dan dalam satu garis lurus dengan kedudukan raja serta para sahabat. Akhirnya Wiro membuat gerakan jungkir balik. Tubuh melesat ke kiri, lalu dari alas samping dia baru dapat melepaskan pukulan sinar matahari. Cahaya putih menyilaukan disertai hambaran luar biasa panas berkiblat. Di saat yang bersamaan, dari arah depan, Ratu Randang, Kunti Ambiri, dan Sakuntala Dewi sama-sama pula melepas pukulan sakti menghantam 4 lidah api. Dengan demikian, keberadaan dan keselamatan Raja Mataram beserta keluarganya telah terlupakan. Justru hal inilah yang rupanya sengaja diciptakan oleh 2 makhluk api, walau maksud jahat mereka itu akhirnya mengalami kesia-siaan. Udara di tempat itu dilanda gelegar letupan luar biasa dahsyat. 2 makhluk api terkapar di tanah kobaran api yang menyelubung mereka tak kelihatan lagi. Kini terlihat sosok mereka berupa 2 pemuda dengan sekujur badan hangus pengelupas. Ternyata mereka masih hidup. Mengerang panjang menggeliat-geliat. Melihat hal ini, Kunti Ambiri yang tidak sabaran langsung saja melompat dan tendang kepala salah satu dari 2 orang itu hingga pecah dan tubuh mencelat mental. Ketika Kunti Ambiri hendak menendang kepala pemuda yang kedua, Wiro cepat berteriak, "Jangan dibunuh, yang satu ini. Lekas selamatkan raja." Kunti Ambiri merasa heran mengapa Wiro melarang dan membunuh makhluk jahat itu. Namun gadis dari alam roh ini mendadak sadar kalau saat itu Raja Mataram serta keluarganya tidak lagi terlindungi. "Edan, kenapa kita semua berlaku tolol? Melupakan raja!" derat Ratu Randa. Bersama dengan Sakulan Talau Dewi, nenek ini berkelebat ke arah pintu gerbang. Dalam keadaan luar biasa genting di mana tidak ada lagi kesempatan untuk menolong raja dan keluarganya dari serangan 4 tali hitam, tiba-tiba dari arah tembok istana sebelah selatan melesat orang berpakaian hijau. Rambut tergerai lepas dan cepat mengambang di udara, saking luar biasa cepat gerakannya. Di punggungnya orang ini membekal sebuah buntalan kain hitam. Sambil melesat di udara dia berseru, "Petir hitam! Mana mungkin ada di dunia ini? Tapi aku melihat dengan mata kepala sendiri. Luar biasa. Mengapa para sahabat tidak mau memberitahu sebelumnya kalau di sini ada petir aneh?" Suara yang berseru adalah suara perempuan. Sosok merosot, suara berjungkir balik, lalu satu kali, tahu-tahu dia sudah menghadang di depan 4 tali hitam. Petir hitam di malam buta. Ada 4. Weh, aku suka. Lalu sulit dipercaya tapi nyata, orang yang berpakaian hijau kembangkan kedua tangan. Dengan gerakan aneh dia berhasil menangkap ujung 8 tali itu, lalu dengan kecepatan luar biasa dia melesat ke udara sambil membuntal 8 tali hitam yang disangkanya petir. "Jaka Pesolek!" Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi sama-sama berseru berbarengan. "Ini memang aku, tapi jangan bicara dulu, aku lagi asik. Ini adalah petir paling aneh yang pernah aku lihat seumur hidup." Orang yang membuntal 4 tali maut hitam berteriak menyahuti. Orang berambut hitam panjang berpakaian hijau memang adalah seorang gadis bernama Jaka Pesolek yang selama ini dikenal sebagai satu-satunya manusia memiliki keanehan luar biasa, yaitu mampu menangkap petir. Dengan gerakan kilat Jaka Pesolek kembangkan 2 tangan lalu 4 ujung tali hitam tahu-tahu sudah berada dalam cekalannya. Lalu dengan kecepatan luar biasa dibuntal sedemikian rupa malah digulung-gulung ke tubuhnya sendiri seperti bermain-main. "Petir jelek, tidak ada apa-apanya," si gadis berteriak, lalu dia melesat ke arah sebuah pohon besar di kiri luar tembok istana. Tubuh diputar. 4 tali hitam yang menggulung tubuh terbuka dengan cepat digulung ke batang pohon. Dengan sambil tertawa hahaha, Jaka Pesolek melayang turun ke tanah. Mulutnya lagi-lagi berucap, "Petir jelek, tidur saja kalian di batang pohon itu. Sialan, hanya kalian di batang hanya membuang-buang waktuku saja." Baru saja si gadis keluarkan ucapan, tiba-tiba 4 tali hitam yang digulung batang pohon itu menggelegar keras seperti ada yang menyentakkan. Di lain kejap batang pohon putus di 3 tempat lalu tumbang dengan suara bergemuruh.
4 tali hitam melesat ke udara, membentuk asap lenyap lalu hilang dari pandangan di malam gelap. Wajah cantik kata pesolek berubah pucat menyaksikan apa yang terjadi dengan batang pohon. Hah, kalau aku yang mengalami, walah. Si gadis cepat tekap bagian bawah perutnya lalu dia meraba ke belakang memegang bungkusan hitam yang dipanggul. Aku harus cepat pergi dari sini. Sebagian waktu sudah lenyap percuma gara-gara petir hitam sialan ini. Biro cepat melompat ke arah tembok dekat pintu gerbang yang runtuh. Saat itu dikelilingi permaisuri, anak-anak dan beberapa orang abdi dalam. Raja bersandar di beberapa tembok yang masih utuh. Tangan kiri terkulai ke bawah karena patah di bagian lengan akibat tendangan salah satu makhluk api. Yang mulia, izinkan saya mengobati lengan yang mulia yang patah, berkata Wiro begitu sampai di hadapan Raja Mataram. Oh, terima kasih. Aku lebih suka kalau kau bisa masuk dulu ke dalam istana bersama semua orang yang ada di sini sekarang juga, jawab Raja Mataram. Jangan dulu masuk istana. Saya khawatir ada makhluk atau orang jahat di sekitar sini yang secara tidak terduga bisa melakukan serangan lagi, jawab Wiro pula. Raja Mataram terdiam sejurus, sepasang mata menatap ke arah kejauhan. Orang-orang itu, mengapa mereka mengejar gadis yang telah menolongku? Berkata Raja sambil menatap ke arah Jaka Pesolek yang berlari meninggalkan tempat itu tadi dicegah dan berusaha dikejar oleh Ratu Randang, Kunti Ambir dan Sakuntala Dewi. Sebenarnya dengan kecepatan gerakan kilat yang dimiliki Jaka Pesolek tidak mungkin terkejar. Namun akhirnya dia menunggu satu tempat, si gadis hentikan lari lalu menunggu kedatangan 3 orang yang mengejar. Hei, kalian bertiga, mengapa mengejarku? Bertanya Jaka Pesolek. Gadis gendeng, masih bisa bertanya. Waktu di tepi telaga yang ada di airnya, kau tiba-tiba lenyap begitu saja, berkata Ratu Randang. Kunti Ambir menghampiri, mendekati Jaka Pesolek lalu berkata, waktu itu aku memberikan selai pakaian hijau kepadamu pengganti pakaian merahmu yang robek amburadul tak karuan. Waktuku itu kau pergi ke balik semak belukar untuk berganti pakaian. Lalu kami mendengar suara teriakanmu minta tolong. Begitu kami menyelidik di balik semak belukar, kau sudah tidak ada lagi di tempat itu. Apa yang terjadi? Nyatanya sekarang kau mengenakan pakaian yang aku berikan. Panjang ceritanya. Waktuku sangat berharga. Apa kalian tidak lebih mementingkan menolong raja dan keluarganya lebih dahulu? Aku harus pergi. Kalau kau berani pergi sebelum memberi keterangan, aku tarik putus anumu sampai putus. Kunti Ambir mengancam lalu menurunkan tangan ke bawah perut Jaka Pesolek. Si gadis cepat bersurut mundur dan sambil dekat auratnya sebelah bawah sambil senyum-senyum dia berkata, jangan ditarik, apalagi sampai putus. Nanti aku tidak bisa jantan, tidak bisa bertindak lagi. Sahabat Jaka Pesolek, apa kau membawa bungkusan kain hitam? Apa isinya? Bertanya Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal. Mengapa sekarang bicara seperti itu? Menyebut anu terus-terusan, sentak Ratu Randa. Maksudku nek, bungkusan ini isinya benda luar biasa berharga. Ada sangkut paut dengan si Anu yang menemuiku di balik semak belukar ketika aku tengah berganti pakaian. Gadis sial. Siapa si Anu yang kau maksud? Tanya Ratu Randang kesal dengan mata mendelik. Dia itu lelaki gagah yang menemuiku di balik semak belukar. Kulitnya putih, wajahnya jernih. Dia tampan sekali. Jubahnya sama dengan warna yang kupakai, yang engkau berikan. Di kepalanya mentengger semacam mahkota aneh berbentuk asap. Rumah terbuat dari emas. Ratu Randang, Sakuntala Dewi, dan Kunti Ambiri sama-sama saling pandang. Teruskan ceritamu, kata sendiri pula. Lelaki itu apik dan gagah. Tapi sayang ketika aku diam-diam meraba di bawah perutnya, ternyata di bagian itu cuma licin-licin saja. Berarti walaupun penampilan seorang laki gagah, dia sebetulnya bukan laki-laki karena tidak punya anu. Masakan kau berani melakukan? Ujar Sakuntala. Aku ini kan cantik. Mana ada laki yang tidak mau aku poles anunya? Jaka Pesolek, jangan bercoloteh tak karuan. Ceritakan apa yang terjadi. Kunti Ambiri berkata setengah membentak. Jaka Pesolek senyum-senyum lalu menuturkan, waktu aku berada di balik semak belukar dalam keadaan nyaris bugil karena tengah berganti pakaian, tiba-tiba si Anu muncul. Tentu saja aku menjerit melihat orang gagah berada di depanku. Aku merinding, tapi merinding senang. Kau pasti merayunya, tuduh Ratu Randang pula. Kalau saja kalian tidak ada di dekat telaga, mungkin hal itu aku lakukan. Belum sempat aku mengenakan pakaian hijau yang diberikan sahabat Kunti Ambiri, laki itu merangkul pinggangku. Aku dipanggul lalu dilarikan ke suatu tempat. Ternyata dia tidak bermaksud jahat lebih dahulu. Dia menyuruh berpakaian. Kemudian dia mengatakan kalau sangat membutuhkan pertolongan seperti yang mampu bertolongan cepat seperti diriku. Dia meminta aku mencari seorang bernama Ken Parantili. Astaga, itu adalah seri pertama penguasa atap langit, kata Kunti Ambiri terkejut. Betul sekali, menyahut Jaka Pesolek. Dan lelaki gada itu adalah sang penguasa sendiri. Kembali 3 orang di hadapan Jaka Pesolek saling pandang berpandangan. Pertolongan apa yang diinginkan oleh penguasa langit? Sakuntala Dewi bertanya. Dia memberikan bungkusan ini padaku. Jaka Pesolek turunkan bungkusan kain hitam di punggung. Lalu dia melangkah mendekati 3 orang di depannya sambil membuka bungkusan kain hitam. Sakuntala Dewi, Ratu Randang, dan Kunti Ambiri ambilurkan kepala. Melihat isi bungkusan dan kain hitam, di dalam bungkusan terdapat sebuah keranjang terbuat dari anyaman daun pisang segar dan hijau. Perlahan Jaka Pesolek buka ketutup keranjang. Dalam keadaan agak gelap tapi jelas terlihat dalam keranjang ada 2 pisang
daun pisang itu ada air, lalu di dalam air ada sebuah benda aneh, lebih besar sedikit dari kepalan tangan manusia, berwarna merah dan tiada henti berdenyut. Benda apa itu? Tanya Ratu Randang sementara Sakuntala Dewi dan Kunti Ambiri tentu saja ingin tahu pula. Jantung manusia, jawab Jago Pesolek. 3 orang di hadapan si gadis bersurut mundur, wajah berubah. Edan, runtuk Ratu Randang. Jangan bicara ngaco, Ardi dan Kunti Ambiri. Aku tidak edan, aku tidak bicara ngaco. Ini jantung manusia. Jantung Ken Parantri, selir pertama penguasa atap langit. Mendengar ucapan Jaka Pesolek, Ratu Randang dan Kunti Ambiri dan Sakuntala Dewi masih belum percaya. Tetap saja mereka merasa tengkuk, mereka masing-masing merasa dingin.